Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita mau ngebahas sebuah laptop terbaru punyanya Asus yang mengutamakan jeroannya kenceng, VGA-nya pakai RT Studio, layar OLED, dan juga bobot under 2 kg. Tapi yang saya sayangkan dari laptop ini adalah ini bodinya memang nggak keren sama sekali. Ini B aja kalau kita ngomongin laptop yang harganya di angka 14 juta rupiah. Tapi bro, kalau kita ngomong tentang fungsi dari laptop yang dibuat oleh Asus di tipe M6500HC yang kita review sekarang, produk ini akan lebih bisa sangat membantu sekali buat teman-teman yang kebutuhannya untuk desain, kemudian kalian tuh untuk kerja kantoran yang dimana tidak butuh laptop dengan tampilan gaming yang berbergar, namun masih butuh performa yang ngebut. Ini akan cocok sama semua kebutuhan kalian. Sebab gini bro, laptop ini kalau kita bongkar, ini dalamnya kayak laptop yang harganya 7-8 jutaan karena dia itu tipis. Terus kalau kita lihat, ini laptop seperti hanya menggunakan single fan aja, tapi nyatanya kalau dalamnya itu kita bongkar, dia ini menggunakan dual fan, 2 head pipe, dan dibekali oleh prosesor gaming yaitu Ryzen 5 5600H series. Ini istimewa bro, karena si laptop ini kalau dilihat untuk penunjang selain prosesor tadi, dia juga udah dibekali dengan RAM 16GB yang tentunya tersolder dan nggak bisa di-upgrade, serta penyimpanan dengan kapasitas 512GB yang tentunya speednya udah cukup lumayan di angka 3000 MB per second waktu kita tes menggunakan software Crystal Dismark. Nah, yang bikin ini laptop semakin menarik untuk kebutuhan desain adalah karena VGA yang di dalamnya ini sudah menggunakan NVIDIA GeForce RTX 3050 yang dilabeli oleh RTX Studio. Sehingga berbagai kebutuhan desain kalian, entah pakai Adobe Premiere ataupun pakai software yang memang kebutuhannya untuk editing video ataupun untuk editing foto, ini akan sangat menunjang mata kalian karena layar laptop ini sudah menggunakan akurasi yang sangat-sangat istimewa, yaitu menggunakan DCI P3 yang notabene ini sudah lebih tinggi dibandingkan 100% sRGB, yang kemudian dia juga sudah memiliki resolusi di angka 2,5K series. Sehingga angka benchmark yang sudah kita peroleh dari beberapa pengetesan yang sering kali kita lakukan, terus kita compare dengan laptop gaming punya MSI yang notabene secara spesifikasi MSI itu menggunakan prosesor Intel i5 G12 plus VGA RTX 4000 series, angkanya itu nyatanya tidak beda terlalu jauh dibandingkan punya Asus M6500HC yang kita review sekarang. Jadi di beberapa pengujian tes benchmark punyanya Cinebench 15, R20, PCmark 10 hingga 3D Mark, angkanya ini memang lebih unggul punya MSI. Tapi kalau kita melihat dari performa punyanya Asus dan bodi yang ditawarkan, kayaknya ini memang salah satu laptop yang cocok untuk kerja kantoran, tapi performanya sangat mirip sekali seperti laptop-laptop yang dalamannya itu menggunakan komponen gaming dengan model yang cukup bongsor dan gede sekali. Kemudian kalau untuk data secara benchmarking di data pengujian gaming, teman-teman bisa melihat data seperti ini kawan. Nah oke kawan, kali ini kita akan lanjut ngebahas tentang experience penggunaan di laptop ini. Yang notabene kalau kita lihat memang laptop ini bodinya terlihat biasa, tapi meskipun biasa dia ini casingnya premium loh bro. Karena di bagian depannya ini dia berbahan aluminium, tapi memang untuk sisi yang lain, laptop ini casingnya berbahan dari plastik ABS. Nah, dari penyebab itu juga, makanya laptop ini bobotnya jadi enteng cuman di angka 1,8 kg aja. Kemudian laptop ini kalau kita pakai, dia ini layarnya bisa kita gunakan hingga 180 derajat, jadi bisa lurus seperti ini. Terus selain dia bisa lurus, kameranya ini juga sudah ditunjang oleh privacy shutter dengan resolusi yang cukup bening yaitu 1080 dan juga sudah dikasih fitur eye noise cancelling. Sehingga kalau kebutuhan kalian tuh banyak meeting online, ini akan benar-benar memberikan kesan yang lebih premium karena gambarnya itu jernih, plus suara kalian tidak akan diganggu oleh bising yang ada di ruangan kalian semua. Terus kalau kita lanjut ke bawah bro ya, keyboardnya ini enak kalau dibuat ngetik. Dia keyboardnya itu full size, tentunya sudah dilengkapi sama backlight dan dikasih numeric pad di bagian kanannya. Nah, kalau kita ngomong soal sistem security-nya, produk ini juga dibekali sistem security di tombol power di bagian ujung kanan atas. Cuman sayangnya, andaikan ini tombol powernya agak dipisah, nggak menjadi satu sama keyboard, ini mungkin akan jauh lebih ganteng dibandingkan jadi satu kayak gini. Terus ini laptop juga dibekali dengan Wi-Fi 6 serta colokan I/O port yang cukup lengkap, yang posisinya itu terletak di bagian kiri dan juga bagian kanan.
Sehingga misalkan kebutuhan kalian tuh untuk presentasi, tinggal colok aja port HDMI di bagian kanan. Kemudian kalau kalian mau copy data, ini juga bisa kita manfaatkan colokan USB di bagian kirinya sini. Dan overall penggunaannya ini cukup enak. Yang nggak enak ya mungkin modelnya tetap biasa. Tapi karena modelnya biasa ini, mungkin ini jadi salah satu value kenapa Asus ini bikin segmen model laptop content creator yang memang tidak mengutamakan secara model, tapi laptop ini lebih mengutamakan secara performance dan juga layar yang memang benar-benar bagus. Ya wis, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga Asus yang dibanderol di harga 14 juta ini bisa menemani semua aktivitas kalian yang tentunya lebih spesifik untuk berbagai kebutuhan desain. Sampai jumpa lagi bersama saya Samudin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke, mantap.